Setelah resmi diumumkan sebagai pembalap Moto3 musim 2026 dan bergabung dengan Honda Tim Asia, Veda langsung mencuri perhatian. Ia juga resmi menggunakan nomor balap 9 dan menjalani debut perdananya di sirkuit Sierra Spanyol. Meski belum turun dalam balapan resmi dan hanya mengikuti sesi tes pramusim, penampilan Veda sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hebatnya, walau baru bergabung dengan tim baru dan naik ke kelas Moto3, ia langsung tampil agresif dan penuh percaya diri. Pada hari pertama sesi tes, Veda mencatatkan waktu 1 jam 46 menit 323 detik dan finish di posisi 8. Keesokan harinya, ia kembali menunjukkan perkembangan signifikan dengan memangkas waktu putarnya menjadi 1 jam 45 menit 432 detik hingga masuk 5 besar. Bahkan, ia mampu mengungguli beberapa nama besar yang sudah lebih dulu malang melintang di Moto3. Ia meningkatkan catatan waktunya lebih dari 0,8 detik hanya dalam satu hari. Peningkatan ini menjadi bukti betapa cepatnya proses adaptasi Veda. Ia kembali mengungguli pembalap-pembalap yang lebih berpengalaman dan finish di posisi 5. Sementara, rekan setimnya berada di posisi 8. Performa tersebut langsung membuat pedok Moto3 mulai menaruh perhatian serius pada nama Veda sebagai salah satu rookie paling berbahaya untuk musim 2026. Secara keseluruhan, debut pramusim Veda memperlihatkan 3 hal penting: kecepatan alami yang luar biasa, kemampuan adaptasi yang sangat cepat terhadap motor dan lintasan, serta potensi besar untuk langsung bersaing di papan tengah hingga papan atas. Bagi Honda Tim Asia, performa ini menjadi konfirmasi bahwa mereka tidak salah memilih talenta muda Indonesia. Sementara bagi publik tanah air, debut ini menandai dimulainya babak baru karir Veda dengan awal yang sangat menjanjikan. Sejak lama, para pengamat balap dunia sebenarnya sudah melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri Veda Ega Pratama. Ia diprediksi mampu menembus level tertinggi dan tampil di panggung dunia, termasuk Moto3. Prediksi itu berangkat dari penampilan luar biasa yang ia tunjukkan di Red Bull Rockies Cup. Kecepatan, agresivitas, dan mental bertarungnya dianggap berada di level berbeda, terlebih saat ia tampil tanpa rasa takut di lintasan Mugello yang dikenal sangat teknis dan menantang. Ada momen menarik saat Veda bercanda dengan Zen, rekan setimnya asal Jepang di sesi Paddock Talk. Suasananya riang dan penuh tawa, namun begitu masuk lintasan, Veda berubah drastis. Ia tampil puas dan tanpa kompromi, seolah lupa bahwa ini adalah debut pertamanya di Moto3. Seperti yang telah banyak diketahui, performa impresif Veda di Red Bull Rockies Cup musim lalu membuat banyak tim Moto3 mulai meliriknya. Meski usianya belum genap 18 tahun, pihak Moto3 akhirnya memberikan izin berkat kualitas dan konsistensi yang telah ia tunjukkan. Bergabung dengan Honda Tim Asia, Veda langsung membayar kepercayaan tersebut dengan performa yang meyakinkan. Di pramusim, ia seakan mengirim pesan tegas bahwa dirinya bukan sekedar pengembira, melainkan calon penantang serius. Pada Senin 24 November, seluruh tim Moto2 dan Moto3 memulai rangkaian pramusim untuk musim 2026 melalui sesi tes di sirkuit Spanyol. Veda, sebagai pembalap debutan Moto3, turun ambil bagian dan resmi menunggangi motor Honda Tim Asia. Di pramusim, ia seakan mengirim pesan tegas bahwa dirinya bukan sekedar penggembira, melainkan calon penantang serius.
Pada Senin 24 November, seluruh tim Moto2 dan Moto3 memulai rangkaian pramusim untuk musim 2026 melalui sesi tes di sirkuit Spanyol. Veda, sebagai pembalap debutan Moto3, turut ambil bagian dan resmi menunggangi motor Honda tim Asia. Ini menjadi kali pertama Veda mengendarai motor Moto3 sepenuhnya, menandai langkah awal menuju musim barunya. Meski berstatus rookie, ia menunjukkan bahwa adaptasi bukanlah masalah besar. Dengan motor bernomor 9, pembalap berusia 17 tahun ini tampak sangat menyatu dengan Honda NSF 250RW, motor yang dikenal lebih agresif, sensitif, dan jauh lebih menantang dibandingkan tunggangan di Red Bull Rookies Cup maupun Junior GP. Sejak sesi awal, Veda langsung menembus 8 besar, bahkan unggul 1 posisi dari rekan setimnya, Zen. Untuk seorang pendatang baru yang baru pertama kali merasakan atmosfer penuh motor GP, berada di jajaran 10 besar jelas bukan pencapaian biasa. Namun, Veda belum puas. Di hari berikutnya, ia tampil lebih percaya diri dan kembali memangkas waktu putarnya secara signifikan. Ia meningkatkan catatan waktunya lebih dari 0,8 detik hanya dalam 1 hari. Peningkatan ini menjadi bukti betapa cepatnya proses adaptasi Veda. Ia kembali Sejak lama, para pengamat balap dunia sebenarnya sudah melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri Veda Ega Pratama. Ia diprediksi mampu menembus level tertinggi dan tampil di panggung dunia, termasuk Moto3. Prediksi itu berangkat dari penampilan luar biasa yang ia tunjukkan di Red Bull Rookies Cup. Kecepatan, agresivitas, dan mental bertarungnya dianggap berada di level berbeda, terlebih saat ia tampil tanpa rasa takut di lintasan Mugello yang dikenal sangat teknis dan menantang. Meski demikian, hampir tak ada yang menyangka bahwa saat naik ke Moto3, Veda bisa langsung menyatu secepat itu. Perbedaan mesin, tekanan, dan ketatnya persaingan sempat menimbulkan keraguan. Namun semua itu langsung ia jawab lewat performa di tes pramusim Jerez. Dalam debutnya bersama motor Moto3, Veda langsung menembus posisi 5 besar, sebuah pencapaian yang sulit dipercaya bagi seorang rookie. Catatan waktunya bukan hanya cepat, tetapi juga stabil dan presisi. Layaknya pembalap yang sudah bertahun-tahun berada di kelas ini, hal tersebut menjadi bukti bahwa perkembangan Veda melalui ekspektasi banyak orang. Namun, kecepatan Veda bukan semata soal bakat dan keberanian. Ada satu hal penting yang sering luput disadari, yaitu kemauannya untuk terus belajar. Sejak kecil, Veda dikenal sebagai pembalap yang gemar mengamati dan menyerap detail. Ia bukan sekedar menonton balapan, tetapi mempelajari setiap tikungan, racing line, dan celah kecil yang bisa memberinya keuntungan. Karakter inilah yang mencerminkan mental juara, ketekunan yang membuatnya selalu selangkah lebih maju. Mungkin disinilah letak kekuatan terbesar Veda. Ia bukan hanya cepat, tetapi selalu ingin menjadi lebih cepat. Di Moto3 nanti, Veda resmi menggunakan nomor 9. Pilihan ini bukan keputusan sembarangan, melainkan memiliki makna emosional yang kuat sejak masa kecilnya. Selama ini, Veda identik dengan nomor 54, nomor yang ia gunakan di Red Bull Rookies Cup dan berbagai kejuaraan internasional. Banyak yang mengira nomor tersebut berkaitan dengan tanggal lahirnya, padahal maknanya jauh lebih dalam. Angka 54 merupakan simbol ikatan antara Veda dan sang ayah, Sudarmono, mantan pembalap nasional sekaligus pendiri sekolah balap Mons 54 privat.
Bagi sang ayah, angka tersebut melambangkan perjalanan hidup. Jika diuraikan, angka 5 dan 4 bermuara pada angka 9 yang dimaknai sebagai simbol puncak kebijaksanaan, pengalaman, dan kematangan. Nomor 54 adalah warisan emosional yang menemani Veda sejak awal karirnya. Namun kini, ia memilih kembali ke inti maknanya dengan mengenakan nomor 9, angka yang menjadi simbol puncak perjalanan, kedewasaan, dan ambisi besar. Pada akhirnya, debut pramusim ini menegaskan satu hal yang tak terbantahkan. Veda Ega Pratama bukanlah Rocky biasa. Dengan adaptasi yang begitu cepat, kecepatan yang impresif, dan mental yang terus berkembang, Moto3 musim 2026 bukan sekedar mimpi, melainkan panggung yang siap ia kuasai. Bagi Indonesia, ini baru awal dari kisah besar yang sedang lahir. Semoga di musim pertamanya, Veda mampu melesat ke papan atas dan di musim berikutnya mulai menargetkan gelar juara hingga membuka jalan menuju Moto2 dan MotoGP. Indonesia mendukungmu, Veda.